di luar sana banyak yang mengatakan bahwa IPO Superbank itu di bulan Oktober ya. Saya bisa pastikan itu salah. Kemungkinan besar di bulan nanti. Berarti listingnya Tapi apakah ini menarik? PBV Superbank itu di angka 3 sekian ya. Kalau nggak salah 3 sekian ya. Itu cukup tinggi karena BBCA juga di angka segitu 3 sekian. Okay. Jadi kalau memang berita itu benar bahwa Superbank IPO dengan PBV 3 kali, menurut saya cukup premium sih. Tapi kita jangan lupa siapa di balik Superbank ini. Ada konglo dari MTech dan juga konglomerasi dari Grab Singapura. Yang kedua, katalis kedua adalah MTech itu juga mendekati untuk masuk MSCI Standard Caps. Kalau hitungan saya ya, gitu. Kemudian juga saat ini saya lagi collect saham-saham grup MTech. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel dari Ajaib Investasi. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang pastinya keren banget bareng Ko Andrian Wijaya, founder dari VentureWise. Nah hari ini kita tuh bakal bahas semuanya tentang saham, especially saham-saham IPO, apalagi di kuartal 4 ini bakal ada IPO yang menarik. Jadi make sure kalian nonton sampai akhir ya. Nah mungkin Ko Andrian boleh nggak perkenalan diri dulu dong, Ko Andrian ini backgroundnya apa sih? Oke, jadi sebelumnya terima kasih buat Ajaib Sekuritas yang sudah invite saya ke Ajaib Podcast ini. Kalau background saya sekarang sebagai founder VentureWise bersama dengan Ko Andri Hakim dan juga Ko Douglas, yang mana kita fokus ke private investment dan business consulting. Salah satunya adalah kita membantu klien-klien untuk proses IPO seperti itu. Oke, berarti VentureWise sendiri fokusnya tuh bantu perusahaan untuk IPO ya? Ya. Makanya hari ini kita juga bakal bahas semuanya tentang yang berkaitan dengan IPO. Oke, nah mungkin boleh ceritain sedikit gak nih kok, awal masuk ke dunia pasar modal tuh gimana sih? Oke, sebenarnya saya itu sudah berkecimpung di dunia pasar saham sejak umur 15 tahun. Kelas 1 SMA di tahun 2013. 2013 berarti masih early banget ya? Bahkan belum ada app-app kayak Ajaib juga ya? Betul. Dan kenapa saya bisa berkecimpung? Karena waktu itu ada kompetisi dari Bursa Efek yang namanya Olimpiade Pasar Modal Nasional. Kebetulan saya menjadi juara nasionalnya kala itu. Nah dari situlah uang hadiah saya cukup gede. Pada saat itu tahun 2013 kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Gede banget ya? 10 juta rupiah. Untuk anak SMA loh. Iya gede banget lah. Dan dari uang itulah saya akhirnya untuk buka RDN. Masa juara Olimpiade saham gak buka RDN saham? Dari situ saya mulai buka RDN saham, mulai belajar cara jual beli bagaimana. Dengan uang 200 ribu rupiah saja. Baru setelah saya mengerti cara beli, cara jual, cara pakai aplikasinya, sisa uang hadiah tadi semuanya saya top up ke RDN saham. 10 juta itu tadi Betul. berarti. Dan kalau teman-teman coba googling 5 investor saham termuda di Indonesia, itu salah satunya ada nama saya. Dan berita itu sudah ada sejak 10 tahun lalu. Bukan saya yang buat loh ya. Gitu. Oke, nah inget gak tuh pas lagi awal pertama kali belajar beli saham itu beli saham apa sih? Sudah di listing sekarang. Sudah di listing. Sahamnya Sritex. Oh Sritex, yang tekstil ya berarti. Betul. Tapi waktu itu saya bisa profit itu multi bagger pertama. Oh dari Sril? Dari Sril. Oh oke. Cuma kan duitnya masih kecil banget kan. Iya. Tapi kan saat itu gede juga ya untuk anak SMA. Iya. Keren. Nah kalau Ko Andrian sendiri sekarang tuh tipe investornya gimana sih? Value investing kah? Atau mungkin growth investing? Atau mungkin justru ke trading? Dua-duanya, saya ke growth dan value investing. Tapi sekarang memang kecondongannya adalah growth investing. Mengapa? Karena kalau growth investing itu pergerakannya lebih cepat, lebih volatil. Jadi kalau teman-teman yang mungkin lebih suka, apalagi kita masih muda, memang lebih cocoknya growth investing ya. Tapi kalau yang mungkin sudah berumur, sudah mempertimbangkan margin of safety, ya memang value investing lebih cocok seperti itu. Kalau misalkan dalam growth investing ada nggak sih kayak matriks-matriks tertentu yang jadi kayak checklist ya Ko Andrian dalam memilih sebuah saham? Yang pertama pasti konglomerasi grup, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat apakah ada corporate action atau kepentingan ownernya, maukah itu right issue, backdoor listing, akuisisi. Nah yang seperti itu kita lihat. Dan yang terakhir adalah kita lihat apakah ada akumulasi dari smart money. Nah 3 poin utama itu sih yang biasanya saya lihat. Oke, nah tapi kan tadi ada kepentingan owner ya. Tapi kan kalau misalkan kita beli saat beritanya itu udah keluar kan udah bisa dibilang agak telat ya. Betul. Nah gimana sih cara kita cari tahu news-news ini sebelum beritanya keluar supaya kita bisa early masuknya? Makanya tadi yang saya lihat yang dari akumulasi smart money.
Memang berita belum keluar, Iya. tapi kalau kita detail mempelajari broker summary, Iya. kita detail melihat technical analysis, itu bisa ketahuan. Nih kenapa tiba-tiba broker yang bukan ramah terhadap retail, tapi kok tiba-tiba tiba-tiba akumulasi gede gitu. Itu yang pertama, kita bisa lihat dari situ. Yang kedua, bisa juga dari baca-baca website idx.co.id. Itu penting sekali, banyak sekali informasi yang bisa kita garap, dan itu informasinya belum ada di berita bahkan. Ya belum, Gitu. media-media belum liput Betul, ya. Jadi betul. masih early banget. Betul. Oke, nah kalau misalkan selain tadi kan udah sempat mention juga kalau misalkan anak muda kayaknya lebih cocok growth. Kalau Ko Adrian sendiri nih, ada nggak sih saham-saham yang dipilih itu berdasarkan fundamentalnya, jadi lebih ke value investing untuk mungkin long term investment? Untuk value ya, Iya, value. kebetulan posisi portofolio semuanya hampirnya growth investing. Growth investing. Isinya konglomerasi juga, konglo stok. Berarti iya. sekarang portonya isinya konglo stok semua ya, dong. konglo stok. Nah, kalau misalkan dari saham-saham konglo yang favorit dari Ko Adrian apa sih? Pastinya papa kesayangan kita semua ya, Pak PP. Mm. Kemudian juga saat ini saya lagi kolek saham-saham grup MTech. MTech, oke. Ya. Nah, kenapa tuh kan sekarang ini saham-saham Pak PP udah terbang juga ya sekarang gila-gilaan. Mungkin boleh dibahas sedikit nggak? Kira-kira apa sih yang menyebabkan saham-sahamnya bisa terbang setinggi itu? Oke, kalau kita lihat kemarin MSCI bulan Agustus kemarin, Agustus ya. itu sudah cuan ya yang masuk iya. MSCI. Kemudian PTRO masuk MSCI tapi yang kelasnya small caps. Small caps bener. Nah ini kelihatannya PTRO ingin naik kelas ke MSCI yang standard caps. Kemudian jangan lupa brand itu hampir loh, hampir untuk masuk MSCI Iya. di harga yang sekarang ya. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di MSCI bulan November ada saham Pak PP lagi yang bisa masuk seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih si MSCI ini tuh jadi kenapa kayak semua saham konglo tuh pengen masuk ke MSCI sebenarnya? Kenapa ini jadi sentimen yang bisa dibilang bullish banget gitu untuk saham-saham Iya. konglo? Karena MSCI itu adalah indeks yang paling bergengsi di dunia. Semua ETF, semua passive fund global, semua manajer investasi dunia itu acuannya pada MSCI. Oke. Gitu. Makanya saham-saham di Indonesia pengen, khususnya yang konglo-konglo ya, iya. pengen masuk MSCI supaya satu, tentu mereka mendapatkan likuiditas ya. Bener. Sekali masuk itu bisa puluhan triliun Iya, dana asing yang dana masuk asing. ke bursa saham Indonesia. Yang kedua tentunya reputasi seperti Oke. itu. Nah, tapi kan banyak juga nih saham-saham yang mungkin udah masuk ke MSCI terus ditinggalin. Nah, itu tanggapan pandangan dari Ko Adrian gimana? Kurang bijak ya. Yang bijak itu seperti Pak PP gitu. Walaupun Dijagain ya. iya, walaupun cuan sudah masuk MSCI, Masih akhir-akhir rally ini lagi? masih rally dan Iya. tembus 2000 kan? Iya benar, tembus Gitu. 2000, sempat 2200-an ya. Iya. Dan hari ini masih dijual lagi juga nih. Iya. Oke, nah tadi kan udah sempat dibahas juga sih soal grup MTech ya. Mungkin ini jadi salah satu favoritnya Ko Adrian saat ini. Ada apa sih sama grup MTech ini? Kalau saya melihat ada dua katalis utama ya untuk grup MTech. Yang pertama tentu persiapan IPO. Kalau kita baca berita itu kan ada IPO Superbank sama Video.com ya, Iya betul. rencana. Yang mana keduanya merupakan anak usaha dari grup MTech juga. Oke. Yang kedua, katalis kedua adalah MTech itu juga mendekati untuk masuk MSCI Standard Caps. Kalau hitungan Oke. saya ya, gitu. Oke. Nah, berarti grup MTech lagi ada sentimen paling kuatnya tuh untuk IPO ini ya. Yes. Nah, kalau misalkan dari dua IPO ini, untuk IPO Video dan juga Superbank, mungkin kita bahas yang Superbank dulu ya. Pandangan dari Ko Adrian gimana sih? Apakah ini IPO yang apa ya, bisa dibilang sangat menarik dan para investor ini harus semuanya pada pay attention dulu nih ke IPO yang Superbank atau gimana? Oke, kalau kita baca berita di luar sana banyak yang mengatakan bahwa IPO Superbank itu di bulan Oktober ya. Saya bisa pastikan itu salah. Kapan tuh jadinya? Kemungkinan besar di bulan Desember nanti. Oh, Desember. Tapi Desember. akhir tahun ini Akhir ya berarti tahun, ya. ya. Oke. Nah, yang menarik dari IPO Superbank ini apa sih? Bukannya bank-bank digital tuh pamornya udah mulai turun ya? Bener, bank digital pamornya mulai turun karena hype-nya di tahun 2021, Iya, udah 2022 ya. lama. Bener. Tapi kita jangan lupa siapa di balik Superbank ini. Ada konglo dari MTech dan juga konglomerasi dari Grab Singapura. Oh, Jadi di backup oke. oleh dua pemain raksasa. Oke, nah kan kalau tadi kita ngomongin soal grup MTech, tadi ada dua IPO yang menarik nih. Iya, Yang pertama yang IPO Superbank yang tadi kita udah bahas, dan satu lagi IPO Video. Iya, Video. iya. Nah, kalau Video sendiri menurut Kondian menarik gak nih? Kalau IPO-nya? video mungkin belum tahun ini ya, tapi ke tahun depan. Iya. Yang tahun ini baru Superbank di iya. akhir tahun nanti. Kalau video saya juga pastinya saya bisa bilang bahwa ini menarik karena Kenapa tuh? video itu kalau dari berita yang saya baca itu ternyata sudah profit. Oh, oke. Media digital yang sudah profitable gitu. Dan tapi kita harus menunggu lebih dulu
Iya. prospektusnya bagaimana, di harga berapa, PE, PBV-nya berapa. Jadi kita belum bisa berkomentar lebih banyak gitu. Iya, benar. Tapi video maupun Superbank itu Konglo juga, karena Iya. dibaliknya adalah grup MTech. Grup MTech. Gitu. Menarik. Tapi nanti harus tunggu prospektus keluar, kita baru Iya. lihat secara fundamentalnya gimana ya, Iya. apakah mahal atau murah. Iya. Karena sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut ya. Betul. Oke, nah tadi kita udah ngomongin soal kepentingan-kepentingan owner tentang saham-saham Konglo yang mungkin mereka ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, makanya harganya tuh bisa naik sampai titik saat ini. Baik dari grup PP, ada grup Bakri, ada grup MTech juga. Nah, kalau menurut Ko Andrian sendiri, ada nggak sih sentimen-sentimen menarik dari pemerintah yang bisa ngeboost harga-harga saham Konglo ini? Ada. Karena baru saja saya baca berita Danantara sudah siap menggelontorkan uang kurang lebih 165 triliun rupiah untuk 3 bulan mendatang, Oktober, November, Desember. Akhir tahun ini berarti Iya, sekarang kemana? ini. Ke sektor real economy dan juga ke saham, pasar saham. Tapi mereka belum kasih detail berapa besar untuk pasar saham, berapa besar untuk sektor real. Tapi saya yakin pasti sebagian besar ke sektor real untuk program-program yang mendukung pemerintah punya PSN, proyek strategis nasional. Gitu. Kira-kira sektor apa sih yang diuntungkan untuk PSN ini? Saya baca-baca berita itu mereka sangat sekali menggaungkan WTE, waste to energy, energi sampah. Iya. Dan itu teman-teman bisa perhatikan juga saham-saham atau emiten apa yang berafiliasi dengan proyek WTE itu. Ada Gitu. beberapa juga ya yang Ada. ada di bursa kita. Dan lagi terbang-terbang juga loh, Iya, lagi bener. naik-naiknya juga saham-saham yang berrelasi WTE dengan ya. WTE ini. Selain itu ada nggak sih mungkin dari yang fokusnya lebih ke banking, lebih ke ekonomi, itu ada dapat sentimen pemerintah atau enggak? Ada yang baru saja dilakukan oleh Menteri Pak Purbaya, uang 200 triliun itu ditarik bener. dari BI, mereka salurkan ke bank-bank Himbara. Supaya apa? Supaya bank-bank Himbara punya peluru untuk Iya. memberikan kredit-kredit kepada masyarakat untuk bikin usaha dengan bunga yang lebih rendah, lebih kecil gitu. Oke, nah tapi bukannya uang yang 200 triliun yang digelontorkan ke Bank Himbara itu jadi apa ya, bisa dibilang bank sendiri tuh agak kebingungan kan ya saat ini untuk menggelontorkan uangnya itu. Menurut pandangan dari Ko Andrian gimana? Nah, itu tugasnya Bank Himbara. Betul-betul mencari kualitas kredit yang benar-benar supaya tidak salah sasaran. Iya, supaya tidak Jangan salah sampai sasaran. dipakai untuk main judol misalnya gitu. Iya. Gitu. Oke, nah kalau secara fundamentalnya sendiri ada nggak sih yang menarik dari IPO Superbank ini? Apakah masih sangat undervalue, jadi kita harus pay attention banget atau gimana? Kita belum keluar ya, data prospektusnya kan belum rilis tuh. Jadi iya. kita belum bisa analisa berapa PE-nya, PBV-nya. Tapi kalau baca berita, mungkin PBV Superbank sudah keluar juga ya angkanya ya. Di angka berapa mungkin ya. itu di PBV Superbank. Iya, mungkin bisa teman-teman bisa sekalian cari tahu juga ya Iya, tentang IPO Superbank ini. Siapa tahu ada yang menarik secara fundamentalnya juga. Iya. Nah, kalau berarti kan Superbank ini bakal IPO di akhir tahun ini ya, di Iya. bulan Desember. Nah, tapi dengan kondisi ekonomi saat ini bisa dibilang sangat tidak menentu ya. Walaupun semuanya kelihatan sangat bullish, saham naik, kripto naik, emas juga bahkan lagi all time high terus, tapi kan pasti ada risiko di belakangnya itu. Apakah dengan IPO di kuartal 4 ini kira-kira ada risiko-risiko apa aja sih yang harus investor tuh tahu? Paling besar resikonya adalah faktor kondisi geopolitik. Ya. Karena kita tahun ini sering banget yang namanya geopolitik, juga ada insiden yang mana perang Iya. di Iran, Irak, itu juga bikin sempat crash. Dan beberapa kali ya itu, nggak cuma satu kali Dan yang doang. terakhir, kondisi geopolitik anggota DPR itu juga iya. bikin market kita crash. Jadi memang kebanyakan terjadi crash itu lebih ke geopolitik di dalam negeri Dan maupun di luar negeri gitu. Oke, selain itu apakah dari segi makronya sendiri tuh ada yang kasih sentimen tertentu kah untuk kuartal 4 ini? Kalau makro saya melihatnya justru positif ya, karena baik itu The Fed maupun BI sudah mulai turunin suku bunga. Kalau The Fed itu sudah menjadi 4% Iya. turun, sedangkan BI rate sudah turun juga Iya, menjadi 5%. Tapi ke depan tetap akan dipangkas lagi gitu, dan itu positif buat pasar saham karena likuiditas kita akan semakin banyak. Iya, benar. gitu. Dan orang-orang pasti taruh juga ke aset yang lebih berisiko ya. Betul, ngapain deposito kalau Iya. bunganya kecil atau Benar, turun benar, gitu benar. kan. Jadi masuknya ke saham ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan kondisi makronya, let's say nanti bakal cut rates lagi gitu, baik dari The Fed ataupun dari BI, kira-kira sektor apa sih yang bakal diuntungkan? Sektor, kalau kita melihat sektor yang diuntungkan pastinya properti, Ya. kemudian juga banking harusnya diuntungkan. Banking. Banking ya, tapi
Sampai sekarang juga Belum ya kita sebenarnya. lihat asingnya belum balik inflow ke pasar saham Indonesia. Kecuali BBRI ya. Kalau BBRI sudah mulai inflow. Oke. Nah, udah sempat ngomongin soal banking juga nih tadi. Kalau misalkan banking sendiri, kenapa sih sekarang ini tuh outflow-nya gila-gilaan? Udah dari kemarin ini sih bahkan. Ya, jadi kalau saya melihat ada pergeseran tren. Kalau kita lihat di awal tahun 2000 sampai 2010, saham-saham yang tren adalah saham-saham komoditas. Iya. Kemudian dari 2010 sampai 2020 itu saham banking menjadi primadona. Iya. Bener ya? Bener. Kemudian setelah Covid 2020 sampai sekarang, lebih tepatnya after Covid ya, itu saham-saham konglomerasi yang menjadi tren. Iya. Nah, bener. saya melihat ini sudah ada pergeseran nih. Sekarang saham-saham konglomerasi yang Manggung lebih ya. manggung gitu ketimbang banking. Banking sudah lama manggungnya kan, Iya, gitu. bener, Gantian bener, lah gantian. gitu. Berarti cuman sebatas cycle aja ya kalau Iya. menurut Kak Andrian, nggak ada sentimen. Apakah ya mungkin kayak dari Indonesianya mungkin secara politik atau secara ekonomi yang kurang bagus makanya asing keluar? Enggak juga Kalau ya? fundamental banking bagus Bagus ya? semua ya. Nah, kalau misalkan kan kalau Andrian sendiri lebih sukanya growth nih, dan sekarang ini mostly portonya ada di saham konglo. Kalau sekarang di harga sekarang nih banking kan bisa dibilang murah banget ya. Iya, Dan iya. ada di fair value-nya lah bisa kita bilang. Apakah Ko Andrian mau melirik saham banking atau enggak juga? Karena saya itu kan mengedepankan potensi capital gain ya. Iya. Makanya saya pilih growth investing. Tapi kalau memang buat teman-teman yang suka dengan dividen dan tidak suka dengan volatilitas harga atau harganya cenderung stabil, boleh melirik saham-saham banking gitu. Karena sekarang harganya juga Harganya lagi sudah murah ya. murah-murahnya ya. Bener. Nah, tadi kita bahas dulu nih soal IPO Superbank. Kelihatannya kan menarik banget nih, dan udah bentar lagi juga di Desember supaya teman-teman semua juga bisa prepare lah ya cashnya. Mungkin kalau udah mau ikutan IPO-nya. Kalau dari Ko Andrian sendiri kok bisa tahu sih itu IPO-nya sebenarnya di Desember bukan di Oktober. Padahal kan di berita, di rumor-rumor yang beredar kan di Oktober. Waduh. Jadi ada bisikan-bisikan dewa ya. Nggak, jadi kalau saya melihat lebih besar kemungkinan di bulan Desember juga. Karena kalau kita mengetahui proses IPO, Iya. itu ketika mereka ingin daftar ke Bursa Efek, itu menggunakan buku audit. Dan itu persiapannya, buku audit itu hanya berlaku 6 bulan. Kemungkinan besar emiten itu ketika mau IPO lebih sering menggunakan buku Juni atau Desember. Oh. Jadi kalau dia pakai buku Juni, berarti listingnya Desember, 6 bulan kemudian. Iya. Makanya kalau kemarin Rachel perhatikan, yang di bulan Juli itu, awal Juli, Iya. ada 7 IPO yang rame-rame, Iya, benar. itu semuanya pakai buku Desember. Oh, make sense. 6 bulan kemudian, Juni book building, Iya. listingnya awal Juli. Nah, termasuk yang ini, pakai buku Juni, listingnya bulan Desember. Gitu. Ya karena berarti dari teknikalnya aja Ya, ya kalau segi untuk teknis IPO, teknisnya ya. persiapannya lah gitu. Oke nih, kan kalau IPO Superbank ini IPO yang cukup besar ya. Target penghimpunan dananya sekitar 200 sampai 300 juta dolar, which is berarti sekitar 3 sampai 5 triliun rupiah. Nah, kalau menurut Ko Andrian sendiri nih, kira-kira pasar modal Indonesia tuh masih bakal hype gak sih sama saham digital bank ini? Sedangkan trennya tadi kan udah di-mention juga, trennya ini udah lewat sebenarnya untuk saham-saham digital banking. Menurut saya apapun saham IPO yang ada di tahun ini harusnya masih hype. Karena Kenapa kita tahu bahwa bursa sangat ketat dalam mengeluarkan izin untuk IPO. Ya. Makanya IPO di tahun ini hampir semuanya bagus. Entah itu kualitas maupun performa harganya juga kecenderungannya meningkat kan. Iya benar. Nah, karena memang yang dilahirkan adalah IPO yang bagus. Jadi kalau Superbank bisa IPO, itu berarti bursa udah sangat seleksi dengan ketat. Ini bagus gitu. Oke, berarti harusnya masih bagus juga ya. Bagus. Hype-nya sangat tinggi sekali untuk saham-saham IPO. Benar. Kalau kayak gitu mungkin ada nggak sih kayak risiko secara ya mungkin bisa dibilang kayak di luar dari fundamental perusahaan itu sendiri yang bisa mempengaruhi apakah IPO-nya ini tuh bakal hype atau enggak? Kita lihat dari komposisi harganya. Kalau saya baca berita, PBV Superbank itu di angka 3 sekian ya. Kalau nggak salah 3 sekian ya. Itu cukup tinggi karena BBCA juga di angka segitu 3 sekian. Okay. Kalau BBNI PBV-nya di bawah 1 bahkan 0,9. Iya. BRI dan Bank Mandiri itu PBV-nya juga 1,5, 1,7. Yeah. Jadi kalau memang berita itu benar bahwa Superbank IPO dengan PBV 3 kali, menurut saya cukup premium sih. Cukup premium ya. Apakah itu bakal mempengaruhi hype pasar? Mungkin berpengaruh tapi sedikit. Gitu. Jadi tetap ada pengaruhnya tapi belum tentu bikin kayak saham yang gak diminati juga ya. Karena IPO kita tahu semua
sekarang semua netizen, semua investor retail pada hobi dengan iya. saham-saham IPO. Bener-bener, gitu. apalagi tahun ini kan lumayan banyak IPO yang menarik ya. Ya hampir semuanya menarik dan kasih Hampir semua cuan menarik. ya. Iya gitu. bener-bener. Mungkin boleh gak sih bahas IPO yang udah terjadi tahun ini nih? Mungkin dari yang IPO di hari yang sama tuh, Koin dan CDIA. Menurut pandangan Ko Adrian sendiri, apakah kedepannya ini masih menarik atau gimana? Kan biasanya orang tuh ambil saham IPO untuk short term ya. Biasanya mereka beli saat IPO, listing, terus berapa kali arah udah langsung cabut. Kalau menurut Ko Adrian sendiri gimana? Ya kalau Koin dan CDIA saya masih belum berubah statementnya. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang ikutan Zoom di bulan 7, bulan Juli kemarin kita bikin Zoom. Kita sudah bilang, bahkan sebelum IPO kita sudah bilang bahwa CDIA dan Koin itu saham yang pastinya bisa memberikan return multi-bagger. Jadi kita sudah bilang ini bagus untuk invest jangka panjang. Oh, oke. Karena target mereka bukan untuk mendapatkan dana dari publik. Jauh. Target maka itu adalah untuk bisa tembus indeks MSCI gitu. Oke, nah kalau misalkan yang terakhir nih yang baru yang mungkin sempat hype juga IPO emas. Menurut Ko Adrian sendiri gimana nih? Berarti kan waktu itu dia sempat dapat sentimen yang bagus juga ya karena harga emas naik terus tuh. Iya. Apakah sekarang ini masih layak? Apakah dia masih bisa dibilang cocok untuk long term investment? Cocok karena juga kalau kita bilang emas itu belum berproduksi. Satu iya, belum benar. berproduksi. Kedua juga belum menghasilkan omset ya. Iya. Belum menghasilkan laba bersih. Kalau kita mau invest jangka panjang sekali itu cocok. Tapi kalau Iya. buat teman-teman yang belum tahan untuk invest jangka panjang, saran saya bisa switch ke saham lain yang selain emas gitu. Iya, karena banyak saham-saham lain yang lagi, Lagi manggung manggung juga ya, betul. apalagi Konglo. Iya. Terus-terusan tuh. Betul. Kan belakangan ini saham Konglo semuanya naik ya. Naiknya juga nggak kaleng-kaleng gitu. Semuanya naiknya bisa satu grup tuh semuanya naiknya bisa puluhan sampai ratusan persen dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau menurut Ko Adrian sendiri, ini ada sentimen apa sih sebenarnya? Kenapa semua Konglo tuh lagi coba ngegoreng sahamnya lah gitu intinya? Iya. Jangan bilang ngegoreng kali ya. Juga Nanti ya, menaikkan harga sahamnya. nanti Resel tiba-tiba dipanggil ya. Oke, kalau saham Konglo kita lihat memang sudah terbukti. Contoh yang kemarin Konglo yang berhasil adalah Sinarmas, grupnya Pak Franky Wijaya ya. Iya. Itu beliau juaranya di 2 bulan yang lalu. Saham DSSA bukan hanya masuk MSCI, tapi juga masuk FTSE. Oh iya. Jadi 2 indeks dunia dalam satu waktu. Hmm. Itu beliau dapat inflow fund, DSSA dapat inflow fund itu dari asing bisa sekitar 15T ya. Oh, Kalau digabung wow. keduanya itu. Karena itu masuk MSCI dan FTSE ya, ya. ada juga Pak PP kan Iya. di Cuan. Cuan, Nah, bener. keberhasilan Konglo inilah yang akhirnya memotivasi Konglo lainnya juga agar sahamnya dibikinlah aktif, dibikinlah rame, dibikinlah semua investor retail itu pada happy cuan seperti iya, itu. Berarti lebih ke kepentingan owner kali ya. Iya. Nah, kalau misalkan pandangan Ko Adrian sendiri sampai akhir tahun ini, apakah saham konglomerasi ini bakal masih tetap manggung atau apakah ada pergantian ke saham-saham lainnya? Masih, menurut saya masih akan panggung, masih. Masih tetap manggung ya. Nah, kalau dari tadi kita udah membahas soal MSCI, soal FTSE dan indeks-indeks global yang jadi target para konglo ini mau masukin saham-saham mereka ke sana. Kalau bulan MSCI bulan November ini, ada pandangan nggak sih menurut Ko Adrian sendiri saham-saham apa sih yang mungkin bakal masuk ke MSCI? Oke, saya berani ini ya, apa kita taruhan aja nih, kita taruhan. Kita bet di sini ya. Kita bet ya. Saya cukup yakin bahwa BRMS akan masuk di bulan November. Oke. Tanggal 5. Jadi kita sama-sama tunggu di tanggal 5. Kalau saya benar, Resel traktir saya makan ya. Boleh, Gitu. boleh. Nanti dapat cuan dari BRMS ya. Iya. Baru saya traktir. Nah, kalau selain itu mungkin kayak grup Bakri juga kan udah manggung tuh ya. Berarti Iya. kan ada BRMS, Itu ada BRMS. Ya. BRMS, ada Bumi juga. Ada nggak sih aksi-aksi korporasi yang bikin grup Bakri ini tuh makin menarik? Ada. Baru-baru ini mereka sudah melakukan yang namanya kuasi. Kuasi itu adalah perbaikan catatan akuntansi yang mana mereka menghapus saldo rugi ditahan. Kenapa mereka menghapus? Berarti tujuannya mereka sudah ada niat untuk membagikan dividen. Selama ini mereka belum bisa bagi dividen karena historisnya itu saldo ruginya menumpuk, menggunung. Oke. Dengan adanya kuasi, saldo rugi ditahan itu sudah dihapus. Jadi mereka sudah bisa membagikan dividen mulai tahun ini dan tahun depan gitu. Oke, menarik. Nah, kalau menurut Ko Adrian sendiri nih, kan sebuah aksi korporasi itu kan salah satu bagian dari kepentingan owner ya. Iya. Biasanya dia mau menaikkan harga sahamnya sampai ke harga tertentu gitu.
ada nggak sih kayak dampak dan juga dampak yang mungkin dan juga risiko-risiko dari aksi korporasi yang dilakukan oleh para owner-owner ini? Oke, Kan nggak semuanya bagus gitu ya bisa betul. dibilang. Jadi kita juga harus perhatikan apakah aksi korporasi ini benar-benar ada isinya. Makanya saya suka melihat isi di balik itu. Contoh Kuasi tadi. Iya. Kenapa sih Kuasi? Ya Supaya bisa ternyata bagi dividen. bisa bagi dividen. Kemudian juga mereka aktif akuisisi kan. Iya. Dan yang terakhir jangan lupa Pak Antoni Salim juga sudah masuk loh ke BRMS Bumi. Jadi saham-saham Bakri itu mulai tertarik atau mulai menarik karena adanya Pak Antoni Salim itu sejak akuisisi sebagian saham BRMS dan Bumi. Oke, nah gimana sih cara kita mengidentifikasi aksi korporasi yang bagus dan yang enggak? Tadi yang pertama kita lihat dari isinya. Isinya, oke. Isi mau ngapain sih aksi korporasinya? Akuisisi misalnya. Iya. Akuisisi, apa objek yang diakuisisi? Seberapa besar nilainya? Dan seberapa besar dampaknya terhadap emiten Sahamnya. ini gitu. Apakah dengan adanya akuisisi ini membuat kinerja fundamentalnya, laba bersihnya, omsetnya meningkat drastis? Kalau iya, berarti kita sudah bisa hitung. Oh, ini pastinya akan implikasi ke harga saham juga gitu. Oke. Nah, kalau mungkin dari Ko Andrian sendiri boleh nggak sih kasih tips-tips buat para investor gimana sih cara milih saham yang tepat? Entah itu untuk growth investing atau mungkin untuk value investing. Oke, kalau sekarang untuk growth investing saya lebih suka dengan saham-saham konglo ya. Tentu konglo-konglo yang ada isinya. Iya. Yang sahamnya ada isi dari segi fundamental. Dan juga kita melihat apa sih saham yang lagi tren, lagi hype, yang lagi ramai Iya. dibicarakan, yang lagi banyak diakumulasi oleh smart money. Nah, ini ya teman-teman kita harus sama-sama belajar bagaimana mendeteksi akumulasi dari smart money itu. Oke. Itu sih. Nah, kalau misalkan kita ngomongin saham konglo, kan rally-nya cepet banget tuh. Hitungan bulan bisa udah naiknya ratusan persen. Dan biasanya banyak investor-investor yang ketinggalan karena takut buat masuk. Tiap kali mau beli kelihatannya kayak, harganya udah mahal. Tapi ternyata harganya masih naik terus. Jauh dari harga yang awalnya mungkin mereka notice, yang tadinya mereka consider untuk beli. Kalau kayak gitu gimana sih caranya kita bisa adjust dan nentuin kira-kira harga segini tuh masih worth it untuk dibeli atau enggak? Yang pertama kita harus mulai dari nyali dulu. Nyali kita harus berani. Percuma kalau kita bisa bilang ini saham bagus, Tapi nggak berani beli. tapi nggak beli ya percuma juga, nggak dapat cuan kan. Iya. Semua harus dimulai dari nyali. Oke. Kalau saya memang orangnya risk taker. Saya beli dulu, nanti dengan berbagai pertimbangan tadi. Iya. Oh, ini sebelumnya saya udah analisa. Ini ada akumulasi dari smart money, ada akumulasi dari broker-broker yang bukan retail gitu loh. Dan cara makannya juga beda. Iya. Kok cara makannya seperti orang kelaparan gitu misalnya. Oh, ini berarti smart money nih. Iya. Saya ikutan masuk juga gitu. Oke, berarti pelajarin broker saham ini penting banget ya? Penting juga, Karena penting. kan kita bisa lihat flow-nya ya, Ya. lagi keluar atau lagi masuk gitu. Betul. Nah, mungkin kalau misalkan di tahun 2026 gitu, kita ngomongin tahun depan, ada nggak sih saham-saham yang menarik? Apakah masih konglo juga? Atau mungkin ada sektor-sektor tertentu yang menurut Ko Andrian, mungkin Ko Andrian lihat ada sentimen dari government nih yang kira-kira menarik. Ada nggak sih saham-saham yang bakal menarik, kira-kira bakal manggung potensi? Ada. Pasti kita semua menunggu sahamnya Pak PP ya. Itu masih ada kurang lebih 2 lagi yang akan IPO di tahun depan gitu. Oh, apa tuh? Boleh di-spill nggak? Satu Gria Idola, yang kedua Intam. Kalau yang satu ini properti, yang kedua itu tambang emas. Gitu. Tambang emas ya. Apakah tambang emas ini masih jadi sesuatu yang bakal menarik di tahun depan? Karena kan sekarang gold udah all time high ya. Mungkin nanti bakal koreksi atau apa bakal mempengaruhi harga sahamnya Emas itu menurut saya kok selalu all time high ya. Karena tahun lalu saya beli emas cukup dalam jumlah yang besar bagi saya. Iya. Itu di harga pucuk juga. Terus sekarang pucuk lagi ya? Sekarang pucuk lagi, sudah hampir beggar juga investasi saya di emas itu. Gitu. Jadi setiap kali saya beli itu saya merasa ini harganya sudah pucuk tapi Iya, tapi naik terus. selalu pucuk gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Nah, berarti menarik juga nih. Berarti Ko Andrian tuh ada investasi di emas fisik juga ya? Ada untuk cadangan dana darurat. Jadi dana darurat ya. hasil kerja itu saya invest ke saham, saya tabung ke saham. Dari saham saya gulung lagi, profitnya saya tarik, sebagian saya untuk Beli emas gitu sebagai dana cadangan atau dana darurat saya gitu. Oke, nah kenapa sih milihnya emas? Bukannya emas tuh agak repot ya? Maksudnya kan kalau dijual kena spread juga dan mungkin kalau dibawa kan repot ya. Ada risiko hilang lah atau dicuri orang. Kenapa emas? Karena tadi saya dari kecil tuh sudah pantau emas ini dulu 500.000, mahal banget. Sekarang udah berapa? 1 juta mahal banget. Saya beli 1,5 juta, beli aja itu di harga pucuknya. Iya. Sekarang sudah 2,5 juta rupiah. Iya, naik gitu. terus ya. Naik terus gitu.
Kalau ini kan investasinya berarti di luar saham ataupun kripto ya, ada emas batangan. Kalau saham sendiri, kalau Andrian ada nggak sih yang dipegang terus di hold sebagai investasi jangka panjang? Jadi kayak tabungan lah. Saat ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Ya, ya. Karena semuanya bisa dibilang swing kali ya. Ya, Karena kan ini saya swing. growth. Ya. Oke, nah karena sekarang ini kita udah masuk bulan Oktober ya. Dari Andrian boleh nggak sih di-spill watchlist buat bulan Oktober? Mungkin sampai akhir tahun ini ada apa aja sih? Boleh, tapi ini bukan rekomendasi ya, bukan ajakan beli ataupun jual. Iya. Yang pertama saya suka atau ada itu di saham BRMS tentunya. Karena ini juga tadi yang saya bilang Sentimen MSCI sentimen ya? MSCI, dan saya cukup yakin bahwa ini masuk MSCI di bulan depan nanti. Oke. BRMS. Yang kedua MTech. Oke. MTech juga tadi karena ada persiapan IPO Superbank dan juga angka-angka di harga sekarang tuh sudah tipis-tipis untuk masuk ke MSCI Oke. di saham MTech. Yang ketiga ada SCMA juga, grup SCMA. MTech. Masih Kenapa? grup ya? Kenapa saya pilih itu? Karena saya melihat ada akumulasi dari smart money yang gak henti-hentinya Oh, di SMA. di SMA gitu. Brokernya YP. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan itu akumulasinya cukup gede sekali di SMA, ya. gitu. Berarti dia ada BRMS, MTech sama SCMA. SMA. Oke, menarik. Ini bukan ajakan membeli ya, Iya. tapi jadi tetap aja di-mention di sini bisa aja turun juga ya. Iya, bisa aja turun. Bisa gitu. aja turun. Nah, mungkin sekarang sebagai closing statement dari Ko Andrian sendiri, boleh gak sih kasih tips-tips dan juga mungkin pesan-pesan nih buat investor-investor ajaib semua? Oke, saya mungkin lebih memberikan saran kepada investor ajaib yang masih muda-muda, bahwa teman-teman gak perlu cepat-cepat jadi kaya. Karena kenapa? Saya bisa sampai di titik ini juga saya melalui proses 10 tahun lebih. Dimulai dari anak SMA yang benar-benar mulai investasi dari modal Rp200.000. Kemudian saya tambah lagi dengan uang hadiah lomba. Itu terus yang saya lakukan. Sampai saya kuliah pun juga demikian. Saya fokus mencari ilmu selain saya bekerja sampingan juga sebagai guru les. Pada saat masih kuliah loh. Supaya apa? Supaya saya punya Modal ya. modal dan punya bekal ilmu dulu. Barulah pelan-pelan saya gulung, sampailah sekarang. Di tahun ke-10 saya sudah merasakan rasa-rasanya saya sangat bersyukur ya dengan saham. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa jalan-jalan kemana aja. Tapi itu semua butuh proses, butuh waktu kurang lebih 10 tahun. Jadi kuncinya buat teman-teman ajaib adalah SADISCON kalau saya bilang. Apa tuh? Singkatan dari sabar, disiplin, dan konsisten. Gitu. Kalau 3 itu kita jalanin, saya yakin cepat atau lambat teman-teman yang modalnya masih kecil suatu saat pasti akan besar juga dan mencapai semua financial goals-nya. Semoga semuanya sukses. Oke, thank you so much Ko Andrian hari ini udah ngobrol-ngobrol. Pastinya investor ajaib juga dapat insight banyak banget nih hari ini. Thank you. Thank you.